Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dapatkan hasil buruk di laga uji coba pertama, Sintayong minta supporter tenang. Amunisi baru di TC Turki, semangat penggawa Garuda semakin menggelora. Media Amerika bocorkan naturalisasi Martin Paes dan Pratama Arhan jadi sorotan di laga uji coba. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, uji coba pertama Timnas Indonesia pra Piala Asia harus berakhir tragis. 4 gol tanpa balas bersarang ke gawang Timnas pada Selasa lalu. Di saat banyak pihak mengkritik gaya permainan Sintayong, legenda Timnas Indonesia asal Bali Imade Pasek Wijaya berkomentar sebaliknya. Pemain yang pernah menjadi bagian skuad Garuda di kualifikasi Piala Asia 2000 itu menyebut STY masih mencari komposisi pemain yang cocok sebelum Piala Asia. Itu sebabnya pelatih berpaspor Korea Selatan ini mencoba skema yang tidak biasa dengan memainkan pola 4-4-2 alih-alih 3-5-2 yang menjadi formasi ideal dari STY. Lebih lanjut, Made Pasek melihat Justin Hubner dan kawan-kawan belum terbiasa dengan skema 4-4-2. Akhirnya, Libya dengan mudahnya membaca pola permainan dan lini tengah Timnas Indonesia yang tidak berkembang. Hasil yang diraih saat menghadapi Timnas Libya kali ini, menurut Direktur Teknik Bali United Yao tersebut harus bisa menjadi bahan evaluasi yang berharga. Beberapa waktu lalu, rumor Park Hang-seo didekati PSSI untuk melatih Timnas Indonesia dibantah oleh ex-ko PSSI Arya Sinulinga. Sementara itu, kini terbaru, ternyata mantan pelatih Vietnam tersebut sempat tertarik melatih Timnas Malaysia. Dilansir dari Makan Bola, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohamid mengungkapkan, saat Malaysia mencari pelatih untuk menggantikan Tan Cheng Ho pada 2022, Park Hang-seo menjadi salah satu pelatih yang mengikuti proses wawancara. Park Hang-seo kala itu masih terikat kontrak 1 tahun dengan Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki ketertarikan dengan potensi pemain-pemain Malaysia. Akan tetapi pada akhirnya pelatih asal Korea Selatan lain yang dipilih FAM yakni Kim Pan-gon. Kim Pan-gon pun menjadi pelatih Timnas Malaysia menggantikan Tan Cheng Ho. Pada laga uji coba kontra Libya kemarin, Sintayong melakukan banyak eksperimen dalam laga ini. Tak tanggung-tanggung, pelatih 53 tahun itu sampai-sampai melakukan 11 pergantian pemain. Di babak pertama, Sintayong menurunkan pemain yang tampil di Piala AFF 2022 termasuk Pratama Arhan. Pemain berusia 22 tahun ini dimainkan sebagai starter, namun ia gagal melakukan overlapping sepanjang laga karena fokus mengawasi lini pertahanan Timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, Pratama Arhan dijegal Kapten Timnas Libya Ahmed Krawaa. Setelah mendapat jegalan, Pratama Arhan langsung guling-guling tanda kesakitan. Tahu melakukan pelanggaran, Ahmed Krawaa langsung meminta maaf kepada Pratama Arhan. Sebagai tanda permintaan maaf, Ahmed Krawaa tak hanya memegang tangan Pratama Arhan, tapi juga mencium rambut ex pemain PSS Semarang tersebut. Aksi Ahmed Krawaa langsung mendapat sorotan di media sosial. Banyak yang beranggapan jika hal tersebut cukup mengejutkan, namun juga menghibur. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga uji coba melawan Libya yang digelar jelang mentas di Piala Asia 2023. Dalam laga tersebut, Sintayong memakai 2 paket kesebelasan layaknya tim futsal. Sebanyak 10 pemain berbeda dimainkan pada babak kedua termasuk Witan. Dia bermain menggantikan Rafael Struijk. Menariknya, Witan bermain tidak pada posisi seperti biasanya sebagai gelandang. Pemain berusia 22 tahun itu justru ditugaskan Sintayong untuk mengisi posisi bek kanan dalam pertandingan tersebut. Walau demikian, Sintayong mengatakan formasi skuad Timnas Indonesia jelas akan berbeda saat Piala Asia 2023. Besar kemungkinan pelatih asal Korea Selatan itu akan mematahkan formasi tim pada laga persahabatan kedua melawan Libya Jumat 5 Januari besok. Nama Martin Paes ramai dibicarakan publik pecinta sepak bola tanah air sejak awal Desember 2023. Dirinya menjadi trending topik setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir terang-terangan sedang mendekati kiper 25 tahun itu agar berpindah kewarganegaraan menjadi Indonesia. Martin Paes memang eligible untuk menjalani naturalisasi sebagai WNI.
Sebab sang nenek yang asli Belanda lahir di Indonesia sehingga masuk ke dalam kategori yang diizinkan FIFA untuk dinaturalisasi. Beredar kabar Maarten Paes akan datang ke Indonesia bulan ini layaknya yang dilakukan Tom Haye pekan lalu. Di samping itu, media asal Amerika Serikat yakni US Soccer Plus juga menyoroti Maarten Paes yang digambar-gemborkan akan menjadi bagian timnas Indonesia. Dalam artikel yang sama, mereka juga menyebut Maarten Paes berpotensi mengikuti timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek muda timnas Indonesia Justin Hubner melakukan debutnya bersama Panji Merah Putih di laga uji coba perdana pra Piala Asia 2023. Namun sayangnya di laga debutnya bersama skuad senior itu, dirinya gagal membantu timnas Indonesia selamat dari kekalahan atas Libya. Kendati demikian, sang pemain ternyata disorot oleh klubnya yakni Wolverhampton Wanderers. Melalui laman resmi klub, mereka menyoroti debut Justin Hubner bersama timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Tak hanya itu, Wolverhampton juga menyoroti perjalanan Justin Hubner bersama tim nasional. Sebagaimana diketahui, Hubner sendiri sempat membela tanah kelahirannya yakni Belanda U20. Namun untuk level senior, ia lebih memilih timnas Indonesia yang merupakan tanah kelahiran sang kakek. Di samping itu, Hubner saat ini menjadi buah bibir supporter tanah air karena tampil kurang apik di laga uji coba tersebut. Tampil kurang apik di laga perdana, ia berjanji akan tampil lebih menggigit lagi di laga selanjutnya. Usai ditaklukkan oleh Libya, Sintayong buka suara kepada awak media. Ia mengatakan bahwa anak asuhnya memang hanya fokus latihan fisik ketimbang taktik sebelum bersua Libya. Sebab Sintayong tidak menargetkan apa-apa untuk pertemuan pertama kontra tim asal Afrika itu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkap bahwa laga uji coba kontra Libya jilid pertama itu hanya sebagai ajang pengecekan kondisi pemain saja. Dia pun tak menargetkan hasil yang lebih. Namun di sisi lain, Sintayong menyadari bahwa para supporter tanah air kecewa dengan hasil minor yang didapat timnas Indonesia. Dia mengharapkan agar para supporter tidak khawatir karena skuad Garuda akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya di dua laga uji coba selanjutnya. Salah satu pemain timnas Indonesia yang menjalani karir abroad, Elkan Bagot, kini sudah bergabung dengan timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Antalya, Turki. Dirinya juga mengobarkan semangat baru untuk tim Garuda usai timnya mengalami kekalahan. Ya, rasa semangat menjadi hal penting untuk timnas Indonesia usai dibantai Libya 0-4 pada uji coba Selasa lalu. Saat itu, Bagot masih belum bergabung dalam skuad. Dengan hadirnya pemain keturunan tersebut, lengkaplah 28 pemain yang dipersiapkan untuk Piala Asia 2023. Back Ipswich Town itu berharap para penggawa Garuda bisa memanfaatkan laga uji coba sebelum melakoni ajang bergengsi se-Asia tersebut. Ya, pasukan Sintayong punya 2 kali uji coba lagi, yakni kembali melawan timnas Libya di Antalya, Turki Jumat besok dan menjajal Iran di Doha, Qatar Selasa 9 Januari mendatang.